menjelaskan tentang pusat pengendalian dan pengembangan. Memiliki 4 poin. Yang pertama, masalah pengendalian. Di dalam pengendalian dari biaya penelitian dan pengembangan ada beberapa kesulitan di antara lain. 1. Hasilnya sulit diukur secara kuantitatif karena kontras dengan kegiatan administratif. Litbang biasanya menghasilkan output yang dapat dilihat setengah, misalnya hak paten, produk baru, atau pemrosesan baru, sehingga sulit mengatur hubungan antara output dan input. 2. Masalah keselaraan tujuan dalam litbang terjadi pada pusat biaya administratif untuk dan umum. Secara khusus, manajer litbang menciptakan organisasi penelitian yang bagus walaupun membutuhkan biaya yang besar, yang kemungkinan tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh. 3. Litbang dapat dikendalikan secara efektif berdasarkan tahunan. Seharusnya litbang dilihat sebagai investasi jangka panjang. Sangat tidak layak jika biaya litbang suatu produk dikurangi hanya karena laba perusahaan setiap tahun yang menurun, sehingga menambahkan biaya yang labanya lebih tinggi pada tahun selanjutnya. Poin yang selanjutnya, yang kedua adalah rangkaian dari penelitian dan pengembangan. Kegiatan litbang merupakan suatu rangkaian yang hasilnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Penelitian yang penting adalah penelitian dasar atau penelitian yang tidak direncanakan sebelumnya, dan penelitian untuk menguji suatu produk. Penelitian yang mempunyai tenggang waktu yang lama sebelumnya penelitian dasar menghasilkan produk tertentu. Dalam penelitian dasar dan penelitian untuk menguji produk sistem, pengendalian keuangan berperan penting dalam mengatur aktivitasnya. Beberapa perusahaan penelitian dasar dimasukkan ke dalam program dan anggaran. Untuk proyek pengujian anggaran yang dibutuhkan bisa diestimasi agar anggaran tersebut bisa dijadikan acuan. Jika dalam proses penelitian biaya yang dikeluarkan secara substansif meningkat dan tidak menguntungkan, maka keinginan peneliti tersebut sebaiknya dihentikan. Yang selanjutnya, poin ketiga, yaitu anggaran tahunan. Anggaran tahunan adalah penjadwalan biaya yang diharapkan pada tahun tersebut. Jika anggaran tahunan selaras dengan strategi dan proyek telah disetujui, maka persetujuan anggaran adalah hal yang rutin, dan fungsi utama adalah penentuan perencanaan kas dan personal. Menyusun anggaran memberikan kepada manajer untuk mencari litbang lainnya. Anggaran tahunan meminjam biaya sesungguhnya, tidak melihat anggaran tanpa disetujui manajer. Penyimpanan signifikan dari anggaran seharusnya disetujui oleh manajer. Poin yang selanjutnya, poin keempat, yaitu pengukuran kinerja. Dalam periode tertentu, biaya yang terjadi harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan harus dilaporkan kepada manajer pusat untuk membantu manajer merencanakan biaya berikutnya dan mempertanggungjawabkan dana yang telah dikeluarkan. Ada 2 tipe pelaporan keuangan yang ditunjukkan kepada pimpinan. Yang pertama, membandingkan rencana terakhir dari total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing kegiatan yang telah dilakukan. Laporan ini disusun secara periode dan ditunjukkan pada pemimpin yang mengendalikan keuangan dan penelitian tersebut. Yang kedua,
laporan biaya pada masing-masing pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan jumlah anggarannya. Tujuannya adalah untuk membantu pemimpin dan meneliti rencana biaya dan menjamin komitmen biaya yang telah disepakati. Yang selanjutnya yaitu pusat biaya pemasaran. Kegiatan pemasaran pada dasarnya dikelompokkan atas dasar dua bentuk pemasaran, yaitu A. Kegiatan logistik. Kegiatan logistik adalah kegiatan memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan, termasuk transportasi ke distributor, gudang pengapalan dan pengiriman serta berkaitan dengan fungsi kredit dan pengaruh utang. Secara fundamental, pusat pertanggungjawaban yang menjalankan fungsi-fungsi ini sama seperti pusat biaya pada perusahaan manufaktur. Misalnya pusat biaya teknis yang disesuaikan untuk menunjukkan perbedaan biaya pada masing-masing kegiatan. B. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh order, termasuk pengawasan kegiatan pemasaran, melakukan training, survei dari sales. Karakteristik dari kegiatan ini adalah bisa mempengaruhi kegiatan pengendalian manajemen. Output dari kegiatan pemasaran ini bisa diukur, namun sulit mengevaluasi usaha pemasaran karena ruang lingkup kerja. Poin selanjutnya, sifat-sifat pusat pertanggungjawaban. Adanya pusat pertanggungjawaban adalah untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuannya yaitu membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen pusat puncak. Suatu pusat pertanggungjawaban menggunakan input tertentu untuk menghasilkan output yang bisa berupa barang atau jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses pusat pertanggungjawaban bisa diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lainnya dalam satu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Pendapatan dalam hal ini merupakan jumlah yang diperoleh dari penjual suatu output. Poin yang terakhir, hubungan antara output dan input. Manajemen pertanggungjawaban terdapat sesuai antara input dan output. Hubungan input dan output bisa terbentuk sebab, akibat, dan langsung. Pengawasan difokuskan pada memproduksi output pada saat yang dibutuhkan. Jumlah yang diinginkan menurut spesifikasi yang benar dan standar mutu serta input yang minimum. Hubungan input dan output bisa juga yang tidak langsung, misalnya biaya iklan diharapkan hasil akhir adalah penjual yang meningkatkan. Tapi penjual yang dipengaruhi banyak faktor selain iklan, sehingga hubungan antara jumlah tambahan iklan dan hasilnya tidak dapat diketahui secara pasti. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.